Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini tentang kisah yang berjudul Minyak Pelet Pemikat Sukma. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk kalian untuk memakai headset ataupun earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Semua nama juga sudah disamarkan ya teman-teman. Daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari pertama masa orientasi sekolahku, ada satu hal yang ku sadari. Ada seorang gadis cantik blasteran Indonesia Jepang. Cinta namanya. Dia duduk di sebelahku sambil memperhatikan Pak Yono. Kepala sekolah kami itu memberi sambutan pembukaan acara MOS. Tidak sedikit pun aku dengar apa yang dikatakan oleh Pak Yono. Pikiran dan mataku berkonsentrasi pada bidadari berkulit merah muda yang ada di sebelahku ini. Sesering mungkin aku mencuri pandang kepadanya. Cantiknya makhluk Tuhan yang satu ini, aku bergumam dalam hati. Sekali pandangan mata kami bertemu, dia tersenyum kepadaku. Manisnya gadis ini. Kembali aku menarik nafas panjang, pikiranku melayang. Tangan kananku menopang dagu, melamun membayangkan kami berdua berjalan berpegangan di tengah lorong sekolah ini. Pasti banyak yang akan iri kepadaku. Namun apa daya, aku bukanlah siapa-siapa baginya, bahkan bagi dunia ini. Bagaikan mendapat durian runtuh, aku bisa sekolah di sini, di sekolah ternama di Jakarta. Jika bukan karena kemurahan hati bos bapakku, mana mungkin keluargaku bisa menyekolahkan aku di sini. Bapakku hanya satpam di pabrik rokok Sampurna karena pengabdiannya selama 20 tahun sebagai satpam. Kala itu begitu mendengar aku yang menjadi juara umum sewaktu SMP dan tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah menengah atas, bos bapakku memberikan biaya untukku sekolah di sini. Agar bakat dan kepintaranmu tidak sia-sia, begitu kata bos bapakku. Sebulan setelah itu, entah rezeki atau musibah, aku dan juga cinta ditempatkan sekelas dan sebangku. Setelah kejadian, ia meminjam pensilku di waktu MOS. Aku nyaris tidak berbicara padanya, malu hati ini rasanya. Kegalauan ini membuatku berubah. Jadi susah tidur, tidak enak makan, lebih suka menyendiri dan sering melamun sore-sore di pos kampling dekat rumahku. Seringnya kau melamun, sampai-sampai tak kau dengar kami datang. Togar kawanku menepuk pundakku dari belakang. Iya, ada apa toh? Roso menimpali. Nggak apa-apalah. Aku memalingkan muka dari mereka. Toker dan Roso makin penasaran. Gimana? Kamu kenapa toh? Sini cerita. Kamu ini teman senasib, sepenanggungan. Mosok nggak mau cerita? Kata Roso memancing. Benar itu. Siapa tahu aku dan juga si Roso ini bisa bantu kamu. Toker menambahkan. Aku memikirkan perkataan mereka. Gini kawan, sengaja ku beri jeda agar bertambah hikmat. Aku lagi suka sama orang, kataku setengah berbisik untuk menambah kesan rahasia. Cewek ya Don? Tanya Roso tolol. Bukanlah kambing. Ya cewek lah, kau bodoh. Potong Togar sambil mencitak Roso. Ya begitulah, kataku menghela nafas panjang. Oh cewek toh? Kalau itu aku bisa bantu kalian, kata Roso. Aku dan juga Togar berpaling kepadanya. Beneran nih? Kami serempak bertanya tidak yakin. Apa kalian lupa? Bapakku itu kan orang pintar, dukun paling hebat di kampung ini. Roso pun berkata membanggakan bapaknya yang satu-satunya dukun di kampung ini. Terus tanya kami berdua belum mengerti.
Ya kita serahkan saja sama bapakku. Cinta ditolak, dukun bertindak, kata Roso dengan mantap. Boleh juga ide si Roso ini. Togar manggut-manggut sambil memegangi dagunya yang tidak berjanggut. Tapi apa nggak jadi masalah nantinya? Aku meragu. Tidak mungkin lah. Bapak si Roso ini kan sudah terkenal kesaktiannya. Cuma anaknya ini saja yang ya agak-agak. Togar tidak melanjutkan kata-katanya, malah melirik Roso dengan pandangan mengejek. Ya kayak kamu yang paling sempurna cuk. Balas Roso pada Togar. Pokoknya tak jamin aman dah Don. Roso menambahkan. Ya sudah, ayo kita ke rumahmu. Daripada aku galau begini, jawabku pasrah. Sesampainya di rumah Roso, kami disambut Pak Bojo, ayahnya si Roso ini. Wah tumben kalian berdua ini kok main kemari? Sapa Pak Bojo padaku dan Togar. Iya Pak, ini temanku ada masalah, kata Roso pada bapaknya. Masalah apa tole? Kata Pak Bojo kembali berbahasa Jawa. Masalah cewek Pak, kata Roso to the point. Begini Pak, aku bingung dan malu menjelaskannya. Kusikut lengan Roso. Jadi gini loh Pak, temanku ini, Roso menepuk bahuku, suka sama cewek. Nah dia mau minta tolong sama bapak. Roso menjelaskan pada bapaknya. Gitu. Pak Bojo manggut-manggut. Kamu yakin Don, mau bantuan saya? Pak Bojo menanyakan keteguhan hatiku. Sudah 1 bulan saya tidak enak makan, tidak bisa tidur, dan susah belajar. Hanya bapak yang dapat membantu saya, kataku setengah memohon. Kembali Pak Bojo manggut-manggut. Ya udah, ayo kita masuk ke dalam, ajak Pak Bojo. Kalian duduk dulu di sini, kata Pak Bojo pada kami. Sejenak dia masuk ke dalam kamar yang ditutupi oleh tirai hitam, kemudian keluar membawa botol bening kecil yang berisi cairan bening kekuningan. Ini namanya minyak pemikat sukma, minyak pelet paling ampuh sejagat raya ini. Nanti cukup kamu mengoleskan atau menyentuhkan minyak ini dengan tanganmu pada kulit gadis itu, maka dia akan menyukaimu lebih dari apapun dan pergunakan sebaik-baiknya. Tita Pak Bojo menyerahkan minyak pelet itu kepadaku. Terima kasih banyak Pak. Kuucapkan terima kasih pada Pak Bojo. Saat aku menyerahkan sejumlah uang untuk membayar minyak pelet itu, Pak Bojo menolaknya. Tidak usah Don, kamu dan juga Roso kan sudah berteman sejak lama. Saya berikan minyak itu dengan cuma-cuma ke kamu. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Aku berpamitan. Tunggu Don, cegah Pak Bojo. Ada satu hal yang mau saya ingatkan. Cinta sejati tidak didapat dengan minyak pelet itu, kata Pak Bojo dengan bijak. Iya Pak, saya mengerti, jawabku sekenanya. Aku pun berpamitan dan kembali pulang ke rumah. Kau akan jadi milikku, cinta, batinku. Di sekolah, aku mencari cara agar dapat mengoleskan minyak pelet pemikat sukma itu pada cinta. Akhirnya, aku dapatkan alasan yang tepat. Cinta, panggilku gugup. Kamu udah buat PR fisika belum? Tanyaku. Oh, fisika, udah, jawabnya. Boleh pinjam gak? Aku lupa bikin kemarin. Tanyaku penuh harap. Oh iya boleh, bentar aku ambilkan. Saat aku terima buku itu, sengaja ku sentuh tangannya dengan tanganku untuk mengoleskan minyak pelet pemikat sukma badannya. Saat ku sentuh tangannya, terjadi perubahan ekspresi pada wajahnya. Raut mukanya membias merah. Aku menunggu reaksinya. Cinta tersenyum, sangat manis kepadaku. Aku tidak tahu apa pelet ini berhasil atau tidak. Aku coba mengajaknya untuk pertama kali. Cinta, ke kantin yuk. Aku tes keampuhan minyak pelet ini. Ayo, jawabnya singkat dengan wajah berseri. Yes, aku berhasil. Hatiku terlonjak kegirangan.
Kami berjalan bersama menuju kantin sekolah. Ku gandeng tangannya. Cinta tertunduk, malu-malu pasrah. Berbunga-bunga hatiku melihat pandangan iri bercampur heran seisi sekolah. Sepintas kulihat Roso dan Togar menunjuk kami dengan ekspresi tidak percaya. Macam mana pula ini? Kenapa si Doni itu kok bisa berpegangan tangan sama cewek blasteran cantik itu? Kata Togar. Ya mungkin itu Gar yang bikin kawan kita pusing selama ini. Roso menggelengkan kepalanya menatap Doni dan Cinta berjalan ke kantin. Ah sial, tahu begini dari dulu aku minta barang itu sama bapakmu. Belum rezekimu Gar. Cinta tersenyum tersipu untuk berhadapan denganku. Kami duduk berduaan. Nasi goreng kantin serasa 5 kali lebih enak. Dunia bagaikan milikku dan Cinta. Hanya ada kami berdua, yang lain nebeng di kontrakan sebelah. Sejak saat itu, interaksi kami semakin intens. Kemanapun kami selalu berdua bagaikan orang pacaran. Indahnya dunia ini. Pernah suatu kali, ku ajak Cinta nonton bioskop. Dalam keremangan bioskop, film perahu kertas diputar proyektor. Hubunganku dengan Cinta membuat duniaku terasa jauh lebih indah. Roso yang berbadan tambun kini kulihat bagaikan model obat diet. Togar yang bermuka kaku persegi kulihat bagaikan personil Super Junior. Pelajaran pun serasa semakin gampang untuk ku kerjakan. Singkat ceritanya, Cinta adalah suplemen kehidupan yang dapat membuat tai kucing terasa Magnum Gold. Walaupun mempunyai kekasih tidak membuat hubungan pertemananku dengan Togar dan Roso terputus. Kami masihlah 3 serangkai yang selalu bersama. Mungkin pada jam sekolah aku selalu bersama Cinta, tapi sepulang sekolah kami tetap akrab seperti sedia kala. Sore ini aku dan juga Roso duduk di pos ronda kesayangan kami. Ku petik gitarku sambil mendengarkan lagu-lagu pop alay kesukaan anak zaman sekarang. Roso pun menimpaliku bernyanyi, mulai dari Armada hingga Kangen Band. Entah kenapa tiba-tiba aku jadi hafal lagu-lagu single mereka. Togar menyalakan sebatang rokoknya dan bertanya padaku, "Jadi bagaimana hubunganmu sama si bule itu?" Gimana ya? Pertanyaan Togar membuatku mau tidak mau menarik kedua sudut bibirku ke samping. Ya lancarlah seperti biasa. Bagaimana ya? Alis Togar bertemu dan pandangannya menyamping. Sebenarnya ada yang mau kutanyakan padamu. Apa Gar? Paling-paling dia mau minta sisa minyak pelet dari bapakku, potong Roso. Ah bukan itu kawan, begini. Apa pacarmu itu punya? Togar mulai menggaruk kepalanya. Punya apa Gar? Aku jadi penasaran pada kawanku ini. Punya itu apa toh? Ngomong sing kena Gar. Kali ini Roso yang ikutan penasaran. Ya punya anu. Aku yakin seluruh kutu di kepala Togar pasti sudah rontok semua karena garukan tangannya semakin keras. Punya sepupu atau apalah yang sejenis itu. Kulit Togar yang kecoklatan berubah menjadi warna merah kehitaman, bagaikan kepiting bakar yang telah diangkat. Sejenis? Maksudmu itu apa toh? Roso menyuarakan suara hatiku. Kebingungan kami semua rupanya. Ya itu sama bule-bule begitu. Togar membalikkan badannya menahan rasa malu. Aku dan juga Roso saling berpandangan dan memegangi perut kami menahan tawa. Pertahanan tawa Roso pun jebol rupanya. Kamu ini Gar, Doni yang ganteng aja pusing loh. Lah kamu yang rupanya pas-pasan kok tertarik sama bule. Eling Gar, eling. Togar tersenyum kecut mendengar ejekan Roso, namun ada nada optimis saat dia berkata, namanya juga usaha kan, siapa tahu aku bisa memperbaiki keturunan, iya kan? Ya sudah, nanti kutanyakan sama Cinta, kataku menepuk bahu Togar. Beneran ini Don? Ada binar harapan di mata Togar. Iya, kau sabar tapi ya, jawabku meyakinkannya. Bersama Cinta, waktu terasa begitu cepat. Tidak terasa libur semester pertama sudah di depan mata.
Tidak kuduga cinta kekasihku mengajak aku liburan di villa milik ayahnya yang terletak di pesisir Pantai Anyar. Karena aku tidak punya kegiatan saat liburan semester nanti, aku mengiyakan permintaan cinta. Baik aku maupun cinta berbohong pada orang tua kami dengan mengatakan liburan bersama teman-teman, padahal hanya kami berdua. Cinta yang menyetir mobilnya menuju villa. Aku yang sedari awal tidak bisa menyetir, hanya duduk di sebelah cinta dengan perasaan tidak enak hati. Duh, laki-laki macam apa aku ini, masa cewek yang nyetir? Aku hanya berkata dalam hati. Deburan ombak menyambut kami begitu sampai di villa milik keluarganya cinta. Sebuah villa yang besar, 3 kali besar rumahku, dengan halaman yang luas ditumbuhi padang rumput nan hijau. Bangunan 2 bertingkat dengan cat putih dan coklat krem dengan arsitektur campuran modern berjendela besar ini begitu megah bagiku. Tidak henti-hentinya aku mengagumi villa ini. "Jangan bengong, Don. Ayo masuk," kata cinta dengan logat khasnya mengajakku masuk. Aku masuk menenteng 2 tas kami yang berisi baju, sebuah tas laptop, dan sebuah tas kecil berisi kamera digital. Dekorasi khas bangunan modern minimalis menghiasi ruangan villa. Sofa putih yang terlihat empuk, sebuah meja kaca bulat, dan TV besar bertuliskan plasma menempel cantik di dinding berwarna abu-abu muda. Cinta mulai membuka semua gorden jendela villanya, membuat cahaya matahari sore masuk menyinari villa ini. Ku taruh semua tas di sofa dan membantu cinta membuka gorden pada jendela belakang villa. Terdapat kolam renang persegi panjang di belakang villanya, dengan 2 pasang kursi hitam terbuat dari besi menghias pinggir kolam. Aku takjub pada keindahan dekorasi villa ini, pengaturan tata letak yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Apa kamu lapar?" Cinta bertanya sambil menarik gorden. "Iya, ini lapar." Aku mengangguk pada cinta. Cinta berjalan membuka kulkas dan melihat-lihat. "Kamu mau telur, daging asap, ham, sosis, dan roti?" Cinta menjelaskan dengan bahasa yang ku mengerti. "Oh, boleh-boleh. Emangnya kamu bisa masak begituan?" "Oh, ya tentu aku bisa." Aku pun hanya menganggukkan kepala. Kemudian ku lanjutkan membuka semua gorden di villa sambil memperhatikan cinta yang serius dengan masakannya. Walaupun sedang memasak, ekspresi gadis itu tetap lucu di mataku. Seorang anak dari orang yang kaya raya dengan tangan mulus yang pintar memasak. Sedikit aneh memang, tapi inilah yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Kami makan masakan cinta. Rasanya enak menurut lidah Indonesiaku. Sebuah sosis, beberapa lembar daging asap, sebuah daging ham ditutupi telur mata sapi, dan roti gandum ditemani segelas sirup jeruk. Hanya satu yang kurang, yaitu nasi. Aku sejak kecil terbiasa makan nasi, dan sekarang dengan makan roti, perutku tidak terasa kenyang. "Villamu nggak ada yang nungguin ya?" Aku bertanya sambil menyuap sepotong daging asap ke mulutku. "Ada Pi Ina, tapi dia datang pagi untuk bersih-bersih saja," jawabnya kemudian melanjutkan makan. Selesai makan, kami pun mandi bergantian. Sampai singkat ceritanya, sore itu aku terpana melihat keindahan karya Sang Pencipta terpampang indah di depanku. Aku duduk bersandar di tiang penyangga pos gambling sambil memeluk gitar kesayangan. Hidupku terasa tidak bergairah. Sejak kejadian di Villa Anyar, hari terasa silih berganti begitu cepat. Sejam aku menunggu, belum muncul juga kedua kawanku ini. Kulihat lagi jam yang menempel kalem di pos gambling. Ini sudah hampir jam 4 sore. Harusnya mereka sudah di sini setengah jam yang lalu. Detik demi detik, menit demi menit, yang kutunggu tidak kunjung muncul. Malah seorang mbak pedagang jamu tiba-tiba lewat di depanku dan menawari jamu galian rapat. Ini apa coba? Rasa bosan menunggu mulai menyerangku. Ku genggamkan jemari ini pada fret gitar dan memainkan kunci D. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Tiba-tiba terdengar suara nyaring siulan dari arah barat. Kulihat 2 sosok berseragam putih abu-abu berjalan ke arahku sambil cekengesan. Yang satu gemuk dan yang satu kurus. Mereka adalah kedua sahabatku, Roso dan Togar. "Di sini kau rupanya, Lai,"
sapa Togar padaku. Aku hanya tersenyum lemah pada mereka. Kamu udah 2 hari ndak sekolah dicariin terus sama Cinta. Roso sebelum sempat aku menjawab sapaan Togar. Iya Ros, aku mengeleng lemah. Ada masalah apa toh kalian? Aku terdiam sesaat. Ada rasa ragu untuk menceritakannya kepada mereka. Kau bilang saja, Lai. Siapa tahu kami ini bisa membantumu, kata Togar menepuk pundakku. Sebenarnya aku merasa takut. Takut kenapa kau ini? Masa laki-laki takut? Kata Togar sambil memasukkan tangan ke dalam sakunya. Bukan itu, Gar. Aku merasa bersalah pada Cinta. Aku telah membuatnya menyukaiku dengan pengaruh minyak pelet dari Pak Pujo. Lah terus apa yang bikin kamu takut, Don? Di satu sisi aku merasa bersalah padanya. Di sisi lain, aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya akan membuat aku kehilangan Cinta. Kedua temanku serempak manggut-manggut bagaikan 2 orang psikiater yang mulai mengerti dilema kejiwaan yang aku alami. Tapi kamu benar-benar suka sama dia kan, Dut? Tanya Roso. Aku mengangguk. Sayangnya kan kau sama Doi. Kalau ini Togar yang bertanya. Iya, aku sayang sama dia, tapi serius sama Mbak Cinta kan? Iya, aku serius, tapi kau tak main-main kan sama Doi? Aku tak main-main, tapi mereka saling berpandangan dan mengangguk satu sama lain. Ajaib sekali pikir Doni. Sejak mendatangi Pak Pujo, perempuan itu langsung membalas cintanya. Singkat ceritanya, pelet pemikat sukma yang dilakoni Doni berhasil. Roso dan Togar yang waktu sedang pergi ke kota katanya ingin mencari pekerjaan. Sementara aku masih di kampung bantu orang tua berjualan di pasar. Berkat pelet pemikat sukma itu, Cinta menjadi sangat tergila-gila. Perempuan itu cinta mati kepada Doni hingga ingin dinikahinya. Awalnya orang tuanya Cinta tidak setuju dengan pernikahan itu karena pekerjaan dan kondisi Doni. Kami tidak akan mengizinkan kamu menikahi anak saya kalau kamu belum sukses. Begitu kira-kira orang tua Cinta memaki Doni. Ultimatum itu membuat Doni frustasi. Ia tidak mengira pengasihan yang ia lakoni bisa berjalan mulus sesuai harapannya. Tidak punya pilihan, Doni mencoba mencari dukun yang sangat sakti. Ia kemudian tidak lagi ke Pak Pujo, karena kali ini ia akan melakukan lebih daripada ilmu pelet. Doni mendatangi Mbah Mono untuk mencari kekayaan instan. Ini dia lakukan untuk segera menikahi Cinta, perempuan yang ia cintai. Bukannya ingin menghalangi mulai, tapi kekuatan gaib kali ini sangatlah kuat. Kamu harus bisa merawatnya dan tidak boleh melewatkan sekalipun rutinitas untuk memberinya sesajen. Terlebih, kamu harus menumbalkan keluargamu agar tetap bisa menjalankan pesugihan ini, jelas Mbah Mono. Saya siap menanggung segala risiko, Mbah. Dia satu-satunya harapan hidup saya. Saya akan melakukan apapun demi dia, jawab Doni mantap. Mbah Mono akhirnya menyetujui permintaan Doni. Ia akan menyalurkan kekuatan gaib kepada Doni berupa jin pemberi kekayaan. Sebagai imbalannya, Mbah Mono memerintahkan Doni untuk menyiapkan sesajen setiap malam 1 suro. Terakhir, Mbah Mono berpesan kepada Doni agar tidak kaget jika salah satu dari keluarganya menjadi cacat atau bahkan berakhir meninggal. Tidak lama setelah itu, Doni jadi orang kaya dadakan. Uang tersebut kemudian digunakan Doni untuk melamar Cinta. Orang tua Cinta yang melihat kesuksesan Doni itu langsung menyetujui hubungan mereka. Seminggu kemudian mereka resmi menikah. Namun beberapa hari setelah ia menikah, Doni harus menerima kenyataan bahwa jin yang diasuhnya mulai mencari tumbal. Sang ibu tercinta meninggal dunia karena serangan jantung. Doni sedih melihat ibunya yang masih sehat itu meninggal karenanya. Akan tetapi Doni tidak boleh lemah. Itu adalah wujud dari perjanjian yang dibuatnya saat melakukan pesugihan ini. Hari demi hari dilalui. Kekayaan Doni semakin bertambah. Roso dan Togar yang mendapat informasi bahwa hidup temannya ini sudah berubah. Mereka kaget, benar-benar kaget. Wah, gimana caranya Doni bisa kayak secepat itu ya? Kita aja yang di kota cari kerja susahnya minta ampun. Doni menggunakan uang tersebut untuk membangun rumah mewah.
Doni juga tidak lupa untuk memberikan istrinya perhiasan mahal. Sawah dan tanahnya kini berhektar-hektar. Kesenangan itu kemudian dibenturkan dengan kenyataan pahit lainnya. Anak pertama Doni meninggal karena keguguran. Hal itu membuat Doni sangat sedih. Terlebih istrinya yang sudah rela mengandung. Malangnya kejadian itu terus-menerus terjadi. Meski Doni diberikan kekayaan melimpah, namun di sisi lain jin itu terus-menerus merenggut nyawa anaknya. Memang Doni memiliki satu anak yang selamat, akan tetapi anak itu terlahir cacat mental. Doni marah dengan keadaan yang diterimanya ini. Ia kesal dan mogok memberikan sesajen kepada jin itu. Doni berharap jin itu berhenti mengambil satu persatu dari anaknya. Namun keinginan Doni itu tidak terkabul. Ia bahkan harus mengalami penderitaan lainnya. Rupanya jin pesugihan itu marah besar atas perlakuan Doni yang tidak setia kepadanya. Suatu hari ia terjatuh sakit. Sekujur badannya terasa panas dan sakit sekali. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan besi runcing yang ujungnya panas. Keadaan itu membuat Doni lemah dan akhirnya berakibat hilangnya pelet yang diberikan kepada Cinta. Cinta yang sadar dirinya kena guna-guna langsung meminta cerai. Ia juga memanfaatkan keadaan Doni yang tidak berdaya itu dengan meraup semua harta yang dimilikinya. Doni kini jatuh miskin dan tidak berdaya. Berminggu-minggu ia tidur di kasurnya dengan tidak ada orang yang merawat. Doni meninggal di tempat secara mengenaskan. Sementara teman-temannya yaitu Roso dan Togar tidak bisa berbuat apapun setelah mengetahui kebenarannya. Pak Bujo pun yang dikenal sebagai dukun sakti di desa tidak bisa membantunya. Padahal Pak Bujo sendiri sudah mewanti-wanti Doni agar tidak berbuat lebih. Si Doni justru melakukan kesalahan besar. Apa yang kita tanam yaitu yang kita akan tuai nantinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur akan cerita kali ini. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman horor ataupun cerita-cerita kisah nyata kalian, ataupun cerita cerpen hasil karya kalian yang mungkin kalian tulis dan ingin kalian publikasikan, ya kalian bisa tuliskan cerita-cerita kalian ke alamat email kami. Kirimkan ke situ yang nantinya akan ditulis oleh Manafila. Alamat emailnya sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Jadi karya kalian akan ditulis Manafila dan saya akan bacakan di sini, seperti cerita-cerita ini ataupun cerita-cerita yang sebelumnya. Bagaimana menurut kalian cerita yang kali ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang belum mampir, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga atas dukungan kalian selama ini yang telah membantu channel ini berkembang sejauh ini. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Oh ya teman-teman, kurang lebihnya juga mohon maaf apabila banyak salah kata, artikulasi saya mungkin kurang jelas, ataupun banyak pembawaan saya yang mungkin salah, ataupun terlalu cepat, ataupun terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.